Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, apa kabar? Yang senang ingin melanjutkan bagaimana kisah akhir hubungan antara Romo dan Sinto. Inilah videonya. Namun demikian, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai epos Ramayana secara sekilas. Kebanyakan saudara-saudaraku, apabila kita menyinggung tentang Ramayana, dalam bayangan kita hanya peperangan antara Raden Romo dan Prabu Rahwana atau Dasamuka. Peperangan antara tentara kera dan tentara raksasa. Padahal itu hanyalah sebagian dari kisah Ramayana secara lengkap. Setidaknya ada 7 bagian di dalam kisah Ramayana secara lengkap. Bagian-bagian itu disebut sebagai kondo. Ketujuh bagian itu antara lain, yang pertama adalah Bolo Kondo, yang kedua Ayodhya Kondo, yang ketiga Aranyo Kondo, keempat Keskindo Kondo, kelima adalah Sundoro Kondo, keenam adalah Yudo Kondo, dan yang terakhir ketujuh adalah Uttara Kondo. Bolo Kondo adalah kitab di dalam Ramayana yang menceritakan tentang masa kecil Romo dan kelahiran saudara-saudaranya. Ayodhya Kondo berkisah tentang kehidupan Raden Romo di Ayodhya hingga ia diasingkan ke hutan. Aranyo Kondo berkisah tentang kehidupan Raden Romo di tengah hutan, termasuk diantaranya pengusiran para resi dan penculikan Dewi Sinto oleh Rahwana. Sundoro Kondo menceritakan tentang perjalanan Anuman ke Alengkodrojo di dalam rangka untuk menemukan Dewi Sinto. Jadi kalau dalam kisah pewayangan ini disebut sebagai lakon Anuman Duto. Yudo Kondo menceritakan tentang pertempuran antara Romo dan Rahwana, termasuk diantaranya peperangan pasukan kera dengan para pasukan raksasa. Sedangkan yang terakhir adalah Uttara Kondo. Bagian ini mengisahkan tentang kehidupan Prabu Romo, ya, saat Romo menjadi raja di negara Ayodhya, termasuk kelahiran putra-putranya, dan kemudian kesetiaan Dewi Sinto, yang kemudian sampai kembalinya ke alam baka. Nah, saudara-saudaraku, sebagaimana video yang kemarin saya ceritakan, kita sudah sampai pada Sinto Obong, ya. Sinto Obong artinya Sinto telah menceburkan diri ke dalam api yang membuat keyakinan Raden Romo bahwa istrinya masih suci. Karena ternyata Sinto setelah menjeburkan diri ke dalam api, dia tidak terbunuh, tidak terbakar. Oleh karena itu, suaminya yaitu Raden Romo meyakini
bahwa istrinya masih suci sebagaimana saat pertama diculik oleh Prabu Dasamuka. Dengan demikian, saat yang akan saya ceritakan ini sudah masuk pada tahapan Uttara Kanda atau kisah terakhir, di mana Raden Rama beserta istrinya yaitu Dewi Sinta kemudian diikuti oleh Raden Laksmana. Mereka pulang ke negeri Ayodhya, sedangkan para pasukan kera yang dipimpin oleh Prabu Sugriwa yaitu pamannya Anoman tetap berada di dalam hutan, yaitu di dalam kerajaan Gua Kiskindha atau kerajaan milik Prabu Sugriwa. Jadi mereka para pasukan kera tidak ikut mengikuti Raden Rama pulang ke negeri Ayodhya. Alkisah, saudara-saudaraku, setelah Dewi Sinta diboyong ke Ayodhya dan Rama kemudian diangkat menjadi Raja Ayodhya, ternyata rakyat Ayodhya masih menyisakan persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Rakyat negeri Ayodhya ternyata adalah tipe rakyat yang senang memainkan gosip atau isu-isu. Kalau dalam zaman sekarang yang disebut berita hoax gitu ya. Mengetahui bahwa Dewi Sinta atau ibu negara Ayodhya pernah diculik oleh Prabu Rahwana selama puluhan tahun, maka gosip atau isu sedang berkembang dengan liarnya. Padahal saat itu Dewi Sinta sedang mengandung. Maka berita-berita atau gosip murahan tentang Dewi Sinta segera beredar di kalangan masyarakat. Mereka mempertanyakan anak siapa yang sedang dikandung oleh Dewi Sinta itu. Anak Prabu Rama atau anak dari Prabu Dasamuka atau Rahwana. Celakanya, Prabu Ramawijaya yang seharusnya melindungi istrinya dari isu-isu murahan itu justru mudah terpengaruh oleh adanya kabar-kabar miring tentang istrinya itu. Perasaan cemburu, curiga, dan marah bukan main Prabu Ramawijaya kepada istrinya seringkali ia lakukan. Oleh karena Prabu Ramawijaya merasa tidak tahan, merasa malu adanya gunjingan-gunjingan yang ada di masyarakat, maka Prabu Ramawijaya mengambil keputusan atau kebijakan yang sangat tidak adil kepada istrinya. Dewi Sinta yang sedang berbadan dua itu dibuang ke tengah hutan. Tidak boleh ada orang yang membantu Dewi Sinta di tengah hutan, termasuk adik Rama yaitu Raden Laksmana sebetulnya akan mendampingi Dewi Sinta di dalam pembuangan itu, namun dilarang sama sekali oleh Prabu Ramawijaya. Akhirnya diam-diam Raden Laksmana mendatangi seorang Brahmana yang ada di sekitar hutan itu, yaitu bernama Resi Walmiki. Walmiki kemudian menyusul Dewi Sinta, kemudian mengajak untuk berdiam di pertapaannya. Di tempat Resi Walmiki itulah Dewi Sinta kemudian melahirkan bayi kembar. Kedua anak itu diberi nama
Raden Lowo dan Raden Kusya. Ketika sudah remaja, Raden Lowo dan Raden Kusya memiliki keterampilan memanah dan juga memelihara kuda. Mereka terampil juga menunggang kuda. Alkisah, pada suatu hari Prabu Rama Wijaya sedang berburu ke hutan. Ia memilih hanya ditemani oleh abdinya yang terbatas. Di saat itulah, tanpa diduga, kuda yang ia tunggangi meringkik keras dan berlari-lari tanpa arah. Prabu Rama yang berada di atas kuda tidak mampu mengendalikannya. Nah, di saat itulah dua orang pemuda yang sedang lewat, demi melihat kejadian yang menimpa Prabu Rama Wijaya itu, maka dua orang pemuda itu berusaha untuk menolongnya. Kudanya berlari untuk mencoba mengejar kuda yang ditumpangi oleh Prabu Rama. Nah, dengan keterampilannya itulah dua pemuda itu akhirnya bisa menghentikan kuda tersebut dan selamatlah kemudian Prabu Rama Wijaya. Tentu saja Raja Ayodhya sangat berterima kasih kepada dua pemuda itu. Hampir saja dirinya celaka. Untunglah ada dua pemuda yang ternyata adalah saudara kembar mampu menolong dirinya. Setelah beberapa saat berkenalan, akhirnya dua pemuda yang sangat sopan itu berpamit diri. Sambil membungkuk, setelah itu mereka kemudian mengendarai kudanya secara pelan meninggalkan Prabu Rama. Wauto, Prabu Rama yang merasa tertarik dengan kedua pemuda itu begitu sangat terheran-heran. Bagaimana mungkin di tengah hutan belantara ada dua orang pemuda yang begitu sopan dan bersahaja. Wajahnya pun begitu tampan dan ternyata mereka adalah saudara kembar. Oleh karena itu, secara diam-diam Prabu Rama Wijaya akhirnya mengikuti kemana perginya pemuda itu. Nah, saudara-saudaraku, untung tak bisa didapat, malang tak bisa ditolak. Semua atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian pula dengan jodoh, rezeki, pati. Semua adalah milik Allah. Prabu Rama sama sekali tidak mengira apabila dua orang pemuda yang tampan yang tadi menolong dirinya ternyata adalah putranya sendiri. Ketika dirinya bertemu dengan Resi Walmiki, maka terkuaklah semuanya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Perpisahan dirinya dengan Dewi Sinta yang terjadi selama puluhan tahun kini dipertemukan kembali. Tangis haru, suasana kebahagiaan segera menyelimuti pertapaan Resi Walmiki. Prabu Rama mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan sang resi. Dan dengan atas izin dari Resi Walmiki, Prabu Rama Wijaya akhirnya memboyong istri dan anak-anaknya kembali ke negeri Ayodhya. Demikianlah akhirnya Raden Lowo dan Raden Kusya tumbuh sebagai seorang pangeran yang sangat tampan dan sangat disayang oleh ayahnya. Tetapi anehnya, sikap Prabu Rama terhadap istrinya Dewi Sinta hampir tidak berubah.
Sehari-hari mereka bisa dikatakan tidak pernah bertegur sapa. Rasa iri, rasa cemburu dan marah tetap saja menghantui hati Raja Ayodhya itu. Akhirnya setelah ditunggu bertahun-tahun, tetap saja sikap Prabu Rama tidak ada perubahan, maka habislah kesabaran Dewi Sinta. Di depan suaminya dan para pembesar kerajaan yang juga dikerumuni oleh rakyat Ayodhya, Dewi Sinta kembali bersumpah bahwa dirinya benar-benar masih suci. Di depan semua orang itu, Dewi Sinta menjelaskan bahwa memang dirinya telah disekap selama puluhan tahun oleh Rahwana. Tetapi raja yang bengis dan kejam itu sama sekali tidak pernah menyentuhnya, karena dia benar-benar seorang lelaki yang sangat menghargai rasa cintanya. Dengan lantang akhirnya Dewi Sinta berkata pada semua orang, "Jika memang suamiku tidak mau menerima kesucianku, maka jangan salahkan kalau ada pihak lain yang dengan tulus mau menerima pengabdianku. Dialah dewiku, yaitu Dewi Pratiwi, penguasa bumi lapis pertama. Wahai sang Dewi, terimalah diriku." Tiba-tiba langit yang semula cerah menjadi gelap, mendung lelimengan, disertai hujan lebat melanda negeri Ayodhya. Badai pun datang mengguncang, dar dar dar. Dan bersamaan dengan itu, bumi di mana Dewi Sinta berpijak menjadi terbelah. Sang Dewi masuk ke dalam bumi, dan ada suara yang menggaung dari dalam bumi, "Selamat datang di tempatku, anakku." Melihat kejadian itu, Pangeran Lawa dan Pangeran Kusha segera menjerit, berlari mengejar ibunya. Namun semua sudah terlambat. Dewi Sinta telah lenyap ditelan Eka Pratala. Tentu saja Pangeran Lawa dan Pangeran Kusha segera menangis sejadi-jadinya. Prabu Rama pun segera mendekati kedua anaknya. Mereka bertiga berangkulan, menyesali apa yang telah terjadi. Demikian pula dengan semua orang yang ada. Mereka memanggil-manggil nama Dewi Sinta. Namun apa hendak dikata? Semua kejadian telah terlanjur ditentukan oleh Sang Maha Kuasa. Kridaning ati tan bisa mbedah tibaning pasti. Budi dayaning manungsa tan bisa ngrubah garising kang kawasa. Wadak Dewi Sinta telah tertelan oleh Eka Pratala. Namun arwahnya kelak manjing ana ing salira Dewi Subadra, yaitu adik Krishna. Sejak saat itu, kehidupan Prabu Rama menjadi mupus. Ia mengalami degradasi mental. Hidup berselimut kerinduan, selalu dihantui oleh penyesalan dan diburu oleh keputusasaan. Akhirnya, kedudukannya sebagai Raja Ayodhya digantikan oleh putranya, yaitu Pangeran Lawa. Sedangkan Pangeran Kusha menggantikan kakeknya di kerajaan Mantiri, menggantikan Prabu Janaka, yaitu ayah Dewi Sinta.
Sedangkan Prabu Rama sendiri menjadi seorang begawan atau seorang resi bersama Laksmana, yaitu mesanggrah di pertapaan Gisik Gonggo. Kelak kewisnuannya kemudian menitis pada Prabu Kresna, dan sejak saat itu dikisahkan Prabu Rama atau Begawan Rama kemudian membunuh diri di perapian di depan Kiai Semar, yaitu di Padepokan Klampis Ireng. Demikianlah saudara-saudaraku, akhir hidup dari seorang Rama Wijaya dan Dewi Sinta yang dulu diagung-agungkan sebagai titising Wisnu dan seorang kesatria sejati, namun mengalami penderitaan di akhir hidupnya. Semua itu memberikan pelajaran pada kita untuk berhati-hati saat kita menerima anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, khususnya pada surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha indahu ajrun azim. Surat Al-Anfal ayat 28. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian, dan sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Demikian teman-teman untuk kisah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa untuk di-share kepada teman atau sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.